Ya, sebenarnya kalau dari segi pendapatan, ternyata Indonesia hampir 2 kali lipat lebih besar daripada Malaysia ya, Jem? Oh, jadi slot juga ada, ininya, Jem, legal juga, Jem? Ya, slot juga termasuk dalam jenis perjudian yang legal di Malaysia. Jem, kali ini saya punya informasi yang sangat penting. Nah, ini wajib kamu tahu, Jem. Wah, menarik nih. Apa tuh, Jem? Isin. Oke, nah kali ini saya punya informasi seputar Malaysia lagi dan ini sangat penting. Nah sekali lagi saya mau nyalahin kamu Jam karena kamu tuh nggak ini Jam nggak ngasih tahu. Padahal ini informasi penting banget luar biasa Jam. Waduh. Waduh, apa nih, Jem? Kok sampai segitunya? Kasih tahu dong. Saya jadi penasaran. Oke, siap nih seperti biasa, tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman. Oke teman-teman, selamat datang di podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Siapkan kopi, kita mulai obrolannya bareng saya dan Shana dan juga si Ijam. Siap Jam? Siap Dani. Oke Jam, ulangi tadi kamu kurang jelas. Ternyata Jam, di Malaysia judi itu dilegalkan atau dibolehkan sama pemerintah itu sendiri. Ini gimana ceritanya Jam? Iya, di Malaysia perjudian itu dilegalkan. Nah ini mungkin Jam, teman-teman yang ada di sini juga nih yang di Indonesia khususnya baru tahu pasti informasi ini. Banyak lah minimal banyak yang baru tahu bahwa ternyata di Malaysia itu apa namanya judi dilegalkan. Padahal secara yang kita banyak tahu nih, ini Malaysia selalu mengutamakan syariah dalam segi kepemerintahannya. Nah kenapa itu bisa terjadi Jam? Seperti apa coba cerita lengkapnya Jam? Sedikit aja, singkat aja. Malaysia itu sistemnya dual hukum. Ada hukum syariah buat muslim dan hukum sipil buat semua warga. Jadi, judi dibolehkan untuk non-muslim karena dianggap bagian dari kebebasan individu. Pemerintah juga dapat pajak besar dari industri ini. Tapi buat muslim tetap dilarang dan bisa kena hukuman kalau ketahuan main. Makanya aturan ini ada batasannya. Oh, pantas, kaya, ekonomi maju. Sebenarnya Indonesia juga kalau judi dilegalkan, itu penghasilannya gede, Jam. Bener nggak? Iya, secara ekonomi pajaknya bisa besar banget. Tapi risikonya juga gede, kayak peningkatan kecanduan, kriminalitas, sama dampak sosial lainnya. Makanya di Indonesia masih dianggap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Oke, nah kembali lagi sekarang gini Jam, itu kan ada dua hukum nih, boleh buat non-muslim, nggak boleh buat muslim. Nah sekarang gini, pajaknya diambil sama pemerintah, terus pemerintah bangun fasilitas untuk orang-orang muslim. Nah jadi sifatnya jadi kayak gimana itu Jam? Itu kan sama aja, anggap aja gini, saya punya anak. Saya ngelarang anak saya main judi, tapi saya main judi dapetin uang judi itu untuk ngasih makan anak saya, kan haram-haram juga kalau dari segi sana. Nah kalau dari segi pemerintahan sana apa yang mereka pikirkan dan seperti apa sistemnya? Betul, dari perspektif itu ada kontradiksi moral yang cukup besar. Pemerintah Malaysia menganggap bahwa mereka harus menghormati kebebasan beragama. Jadi mereka membolehkan judi untuk non-muslim, tapi tetap membatasi untuk muslim dengan alasan agama dan moral. Dari sisi pemerintah, ini mungkin dipandang sebagai kebijakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi sambil mengurangi dampak negatif bagi kelompok yang diyakini bisa terpengaruh oleh judi. Tapi, pada kenyataannya, hal ini tetap jadi dilema moral, karena uang yang dihasilkan dari judi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk bagi yang dilarang terlibat dalam perjudian. Jadi ini lebih soal pragmatisme ekonomi dan kebebasan individu. Oke, jadi sebenarnya kebebasan cuan Jam, cuan kali ini yang gede nih. Iya, bisa dibilang begitu. Kebebasan untuk berjudi bagi non-muslim memberikan peluang ekonomi yang besar bagi pemerintah melalui pajak. Uang yang dihasilkan dari industri perjudian bisa digunakan untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi. Namun, kebijakan ini tetap punya dilema moral, terutama dalam hal dampaknya terhadap masyarakat dan bagaimana menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai agama dan moral yang ada. Jadi, cuan yang besar memang di daya tarik utama, meskipun tetap ada tantangan di sisi moral dan sosial. Oke, terus kalau nggak salah di Malaysia juga ada kasino, Jum. Salah satunya adalah Kasino The Genting, yang berada di Resorts World Genting. Kasino ini merupakan salah satu tempat perjudian paling terkenal di Malaysia Sedasia,
Meskipun perjudian dilarang untuk umat Muslim, non-Muslim diperbolehkan untuk berjudi di kasino-kasino tersebut. Kasino ini juga menjadi daya tarik wisata bagi banyak orang, baik dari dalam negeri maupun turis internasional. Oke, terus kalau misalkan ada Muslim ketahuan masuk ke kasino itu hukumannya apa, Jem? Di Malaysia, jika seorang Muslim tertangkap berjudi kasino, mereka bisa dikenakan hukuman berdasarkan hukum syariah. Hukuman yang bisa diterima antara lain denda, hukuman penjara, atau keduanya, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Untuk pelanggaran perjudian, biasanya ada sanksi berupa denda dan hukuman penjara yang dapat bervariasi, misalnya denda hingga beberapa ribu ringgit, dan penjara hingga 6 bulan. Hukumannya ini sangat tergantung pada negara bagian di Malaysia, karena masing-masing negara bagian memiliki otoritas dalam menerapkan hukum syariah. Oke, terus syarat-syarat untuk masuk ke kasino itu apa aja, Jam? Untuk masuk ke kasino di Malaysia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, sabar, usia. Pengunjung harus berusia minimal 21 tahun. Ini adalah syarat yang diberlakukan di kasino yang legal. 2. Non-Muslim. Hanya pengunjung non-Muslim yang diizinkan masuk ke kasino karena perjudian dilarang bagi umat Muslim berdasarkan hukum syariah di Malaysia. 3. Pakaian. Pengunjung diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai ini. Pakaian yang terlalu santai atau tidak pantas biasanya tidak diperbolehkan. 4. ID atau paspor. Pengunjung diharuskan membawa identitas resmi seperti kartu identitas atau paspor untuk menunjukkan usia dan kewarganegaraan. Kasino yang legal di Malaysia, seperti yang ada di Genting Highlands, juga biasanya menerapkan prosedur ketat untuk memastikan hanya pengunjung yang memenuhi syarat yang dapat masuk. Oh, berarti kalau misalkan kita diminta identitas tuh, kartu identitas berarti bisa ketahuan nih, yang Muslim gak boleh masuk, berarti langsung dilarang. Itu di kartu identitas Malaysia ada nggak sih jenis agama gitu, Jem? Iya, di identitas Malaysia ada informasi mengenai terdesain. Wajib investigasi yang mengharuskan mengetahui apakah seseorang agama Islam atau bukan. Jika seseorang terdaftar sebagai Muslim di MyCat, maka dia akan dilarang masuk ke kasino karena perjudian dilarang bagi umat Islam berdasarkan hukum syariah. Main kasino yang diterima Syiah. Jadi, informasi agama ini cukup penting dalam menentukan siapa yang diizinkan masuk. Agama apa aja yang nggak boleh masuk ke kasino itu, Jem? Di Malaysia, berdasarkan hukum syariah, umat Islam yang tidak diperbolehkan masuk ke kasino. Namun, selain Islam, agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain yang non-Islam tidak dibatasi untuk memasuki kasino, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti usia minimal dan membawa identitas yang sesuai. Jadi, secara praktis, pembatasan ini hanya berlaku untuk Muslim. Sementara pengunjung dari agama selain Islam bisa bebas masuk dan bermain di kasino yang legal di sana. Ada berapa agama yang diakui secara resmi di Malaysia? Di Malaysia, ada 6 agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Taoisme, dan Sikhisme. Islam adalah agama negara dan diakui sebagai agama resmi untuk orang Melayu. Sementara agama-agama lainnya juga diizinkan untuk dipraktikkan oleh warganya sesuai dengan kebebasan beragama yang ada. Oke, selain Muslim, dari sekian banyak agama yang ada di Malaysia, apakah cuma Muslim aja yang agamanya tuh melarang penganutnya untuk bermain judi atau mengharamkan judi? Ya benar. Di Malaysia, hanya agama Islam yang secara tegas melarang praktik perjudian, termasuk kasino. Untuk agama-agama lainnya seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya, tidak ada larangan eksplisit terhadap perjudian. Meskipun masing-masing agama memiliki pandangan etika dan moral yang berbeda terkait hal tersebut. Namun, hukum syariah yang diterapkan di negara bagian tertentu di Malaysia lebih ketat bagi umat Muslim, mengingat Islam secara jelas melarang perjudian. Enggak nih, kalau agama lain nggak melarang perjudian gitu, Jam, agama-agama lain? Betul, agama-agama lain di Malaysia seperti Kristen, Hindu, dan Buddha tidak memiliki larangan yang setegas Islam terkait perjudian. Enggak, ini kita berbicaranya nggak hanya Malaysia, Jam.
untuk agama seperti Buddha atau agama-agama lain itu yang ada di Malaysia, tapi dari sudut pandang agamanya sendiri, agama-agama lain selain Islam, itu judi itu diperbolehkan atau enggak? Itu menurut sudut pandang agamanya ya, jangan menurut kepemerintahannya. Dari sudut pandang lain agama selain Islam, seperti Buddha, Kristen, dan Hindu, pandangan mengenai perjudian bisa berbeda-beda. 1. Buddhisme. Dalam ajaran Buddha, perjudian tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kecanduan, serta bisa menimbulkan penderitaan. Walaupun tidak ada larangan eksplisit, prinsip untuk hidup penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan membuat perjudian dianggap tidak sesuai dengan ajaran Buddha. 2. Kristen. Dalam agama Kristen, tidak ada larangan langsung mengenai perjudian dalam Alkitab. Namun, banyak denominasi Kristen menganggap perjudian sebagai perilaku yang tidak baik karena dapat mengarah pada kecanduan dan penyalahgunaan uang, serta bisa merusak hubungan dengan Tuhan dan sesama. 3. Hindu. Dalam agama Hindu ada ajaran moral untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Beberapa teks Hindu menganggap perjudian sebagai sesuatu yang merusak akhlak dan bisa menyebabkan masalah sosial. Meskipun ada juga yang lebih permisif tergantung pada konteksnya. Secara umum, meskipun tidak ada larangan langsung atau ketat seperti dalam Islam, kebanyakan agama menganggap perjudian sebagai sesuatu yang berisiko, baik dari segi moral maupun sosial. Oke, nah kalau misalkan gini, teman-teman di garis bawahi dulu ya, kita kalau misalkan ngebahas agama kayak gini, si Ijem itu bisa aja salah atau bisa aja benar. Ini dia tuh robot ya teman-teman. Jadi jangan berpatok sama si Ijem atau video ini kalau untuk sesuatu yang lebih dalam. Jadi untuk urusan agama kita hanya berumpama aja nih Jam, yang tadi Ijem katakan tadi. Umpama benar nih Buddhis atau misalkan Hindu dan juga Kristen ada larangan meskipun tidak secara tegas, ada larangan untuk menjauhi judi. Terus kenapa hanya Muslim di Malaysia yang tidak boleh masuk ke sana? Bukankah ada tadi Ijem bilang katanya untuk norma-norma agama, terus untuk semacam hak asasi gitu kan. Nah terus bagaimana dengan agama yang lain yang secara resmi diakui di Malaysia? Berarti Malaysia memfasilitasi untuk agama lain melakukan hal yang dilarang oleh agamanya sendiri. Memang ini topik yang kompleks dan menarik, dan seperti yang kamu bilang harus berhati-hati dalam menyikapinya. Salah satu alasan mengapa hanya umat Muslim yang dilarang masuk kasino di Malaysia bisa jadi berkaitan dengan status Islam sebagai agama resmi negara. Pemerintah Malaysia mengikuti prinsip syariah Islam dalam banyak aspek kehidupan sosial dan pemerintahan yang mencakup larangan terhadap perjudian bagi umat Muslim. WASIS. Hal ini juga dilihat sebagai bagian dari perlindungan moral dan spiritual umat Muslim. Namun, untuk agama lain yang diakui secara resmi seperti Buddha, Kristen, dan Hindu, mereka tidak memiliki larangan tegas terhadap perjudian dalam ajaran agama mereka. Dan oleh karena itu, mereka bisa terlibat dalam aktivitas seperti perjudian tanpa melanggar prinsip agama mereka. Meski begitu, pemerintah Malaysia sepertinya tidak ingin menindas atau memaksakan keyakinan kepada penganut agama lain. Jadi, kebijakan yang berlaku lebih mengutamakan perlindungan terhadap umat Muslim. Sementara agama lain yang tidak memiliki larangan ketat terhadap perjudian diberi kebebasan lebih dalam hal ini. Pada akhirnya memang ada kontradiksi dalam bagaimana negara memfasilitasi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Kebijakan ini mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi, serta untuk menjaga keseimbangan antara agama di negara yang pluralistik seperti Malaysia. Oke, nah kalau tadi kan Ejem bilang untuk masuk ke sana tuh cukup sulit, jadi harus ada identitas dan lain-lain untuk memastikan syarat yang mau berkunjung harus memenuhi syarat termasuk dari agamanya. Tapi ada nggak sih Ejem pernah nggak terjadi atau ada isu atau ada Ejem punya datanya mungkin pelanggaran nih misalkan orang Muslim masuk ke kasino itu Ejem? Memang ada beberapa isu terkait pelanggaran aturan ini. Meski tidak ada banyak data spesifik tentang kejadian ini, namun dari informasi yang ada, beberapa laporan menunjukkan bahwa kadang-kadang ada individu Muslim yang melanggar aturan ini dan mencoba masuk ke kasino.
Namun, mereka biasanya akan diperiksa identitasnya di pintu masuk, dan jika ketahuan, mereka bisa dilarang masuk atau bahkan diberi denda. Pelanggaran terhadap aturan ini cukup serius karena melibatkan prinsip agama yang sangat dihormati di Malaysia. Kasus seperti ini mungkin tidak sering terjadi, namun bisa saja ada yang mencoba untuk menghindari pemeriksaan identitas atau yang berusaha masuk dengan cara yang tidak sah. Pemerintah Malaysia tentu saja menerapkan sanksi untuk menegakkan peraturan ini, baik berupa denda maupun hukuman lain. Namun sekali lagi, meski kasus ini ada, tidak banyak data yang spesifik karena hal ini biasanya terjadi di luar publikasi besar dan lebih cenderung menjadi isu pribadi atau lokal. Oke, jadi pada dasarnya tetap sistem yang sangat ketat digunakan di kasino itu atau di area-area wilayah-wilayah perjudian seperti itu ya Jem ya, supaya meminimalisir pihak muslim atau warga muslim ikut terlibat dalam perjudian seperti itu. Oke, nah selain kasino, apalagi nih perjudian-perjudian yang dilegalkan di Malaysia? Betul. Memang ada sistem ketat di kasino dan area perjudian lainnya untuk memastikan aturan dilaksanakan dengan baik. Selain kasino, di Malaysia juga ada jenis perjudian lain yang dilegalkan oleh pemerintah. Seperti lotre atau togel. Beberapa bentuk lotre dan permainan angka seperti empati, 4 angka, dan toto juga dilegalkan dan diawasi ketat oleh pemerintah. Satu jam. Togel. Aku minta lebih spesifik tentang togel Jem, kayak gimana Jem? Oke, untuk togel di Malaysia, yang dimaksud biasanya adalah lotre atau permainan angka. Di Malaysia, ada beberapa jenis lotre yang legal, di antaranya, Sports Toto. Ini adalah bentuk perjudian angka yang cukup populer di Malaysia. Pemain memilih kombinasi angka dan kemudian menunggu hasil pengundian yang dilakukan secara resmi oleh perusahaan. Hasilnya diumumkan setiap minggu dan ada berbagai jenis taruhan yang bisa dipilih. What's had? 4 digit. Ini adalah permainan angka dengan memilih 4 digit angka yang akan dipertaruhkan dan raksa. Hasilnya akan diumumkan secara periodik. Dan pemain yang menebak dengan tepat akan memenangkan hadiah berdasarkan angka yang keluar. Oke, saya tahu togel Jem. Nah itu togel untuk aturan-aturannya tuh seperti apa? Apakah sama, ada larangan untuk muslim dan non muslim, ada aturan untuk muslim dan non muslim, atau kalau untuk togel itu dibebaskan? Togel di Malaysia diatur serupa dengan kasino, di mana muslim dilarang berpartisipasi, sementara non muslim dapat ikut. Pemerintah memantau secara ketat untuk memastikan aturan diikuti. Oke, lalu sistemnya tuh seperti apa? Online kah atau seperti apa? Togel di Malaysia bisa dimainkan baik secara offline di kedai atau online melalui situs yang sah. Pemerintah mengatur operator yang menyediakan layanan togel ini. Oke, untuk offline, tadi kamu bilang di kedai. Berarti mungkin kalau berbicaranya kedai itu tidak sebesar kasino ya, Jem. Nah, untuk aturannya sendiri apa benar-benar diterapkan secara ketat atau biasa saja untuk togel ini, Jem? Betul, kedai togel lebih kecil tak sebesar kasino. Aturan untuk togel biasanya cukup ketat, terutama soal usia dan identitas pemain. Namun kontrolnya lebih longgar dibandingkan dengan kasino. Berarti kemungkinan umat muslim yang ikut serta di permainan tersebut atau di judi tersebut itu lebih banyak atau memang lebih karena mungkin kesadarannya lebih besar, kesadaran pribadinya lebih besar, atau mungkin malah nggak ada, jarang? Kemungkinan umat muslim yang ikut bermain togel di Malaysia lebih rendah, karena kesadaran agama yang kuat mengenai larangan judi. Namun tidak bisa dipastikan sepenuhnya, karena tetap ada yang melanggar. Nah, selain togel tadi kamu sempat bilang Jem ini Jem kayak olahraga gitu Jem. Nah, apa aja permainannya? Selain togel, judi olahraga di Malaysia biasanya mencakup taruhan pada pertandingan sepak bola, balap kuda, bola basket, dan olahraga lainnya. Situs ini juga dilakukan di kasino atau situs online Cekres Meja. Namun, peraturan yang lebih ketat dan biasanya melibatkan pembayaran pajak yang besar. Oke, tapi itu legal juga Jem di sana Jem. Judi olahraga di Malaysia memang legal, tapi hanya di platform atau kasino yang diatur oleh pemerintah.
Jadi taruhan yang dilakukan secara ilegal atau di luar platform resmi tetap dianggap melanggar hukum. Oke, nah kalau misalkan untuk judi bola atau judi olahraga kayak gitu, itu dilakukannya online, apa ada perusahaan kayak semacam perusahaan offline-nya gitu, perusahaan fisik gitu, Jam? Untuk judi olahraga di Malaysia, sebagian besar dilakukan secara online melalui situs resmi yang diatur pemerintah. Namun ada juga beberapa tempat fisik, seperti kedai atau outlet resmi yang mengizinkan taruhan olahraga, meskipun platform online lebih dominan. Oke, jadi mungkin di Malaysia tuh banyak nih kayak misalkan kalau di kita judi slot gitu kan. Ini aneh juga sih Jam, sebenarnya yang kita tahu kan apa namanya banyak nih masyarakat oknum masyarakat atau penduduk warga Malaysia oknum ya yang sering ngejek bahwa Indonesia itu judi gitu kan, judol gitu. Selalu ngata-ngatain karena mungkin banyaknya pemain judi online di Indonesia, tapi ternyata malah di Malaysia itu sendiri dilegalkan gitu kan. Itu yang bikin saya kaget sebenarnya. Nah, berarti lebih semacam kayak permainan judi online kayak misalkan slot atau apa kayak gitu kali Jamnya. Betul, Solis Malaysia tertarik. Di Malaysia, meskipun judi ilegal dalam beberapa bentuk, mereka tetap mengatur dengan ketat. Sementara di Indonesia, meskipun judi dilarang, banyak yang tetap mengaksesnya secara ilegal. Jadi, meskipun ada persediaan pendekatan, keduaan tantangan dengan multinasional judian online di Malaysia, pemerintah lebih fokus pada regulasi dan pengawasan yang ketat untuk memastikan agar judi tetap terkendali. Oke, Jam. Sebenarnya di Indonesia perlu nggak sih diberlakukan sistem yang sama seperti itu, memperbolehkan non-Muslim, nggak boleh untuk Muslim gitu kan? Nah, secara kalau dibikin sistem yang ketat gitu kan, itu bisa loh mengurangi mengurangi dampak negatifnya gitu kan. Secara nih kerugiannya aja nih sekarang, kerugian yang dialami pemerintah aja bisa sampai 900 triliun per tahun. Kurang lebih ya menurut info yang saya baca. Nah, dan kalau misalkan diterapkan terus dibikin aturan secara serius, boleh non muslim tapi nggak boleh buat muslim misalkan umpama. Terus dibikinlah aturan yang sangat ketat gimana caranya supaya muslim tidak bisa mengakses ke sana. Mungkin ada peraturan seperti ini. Tapi gimana Jam? Tetap aja ya uangnya nanti buat muslim-muslim juga Jam. Iya, kalau misalkan Indonesia mengikuti sistem yang sama, memang ada sisi positifnya, terutama dari segi pendapatan negara. Dengan kontrol yang ketat, bisa mengurangi dampak negatif dan mengalihkan uang yang sebelumnya berputar di pasar ilegal ke pasar yang lebih teratur. Tapi, masalahnya adalah penerapan pembatasan yang ketat untuk memastikan hanya non-Muslim yang terlibat dan menghindari akses oleh umat Islam. Walaupun bisa jadi tantangan besar, karena saat ini teknologi dan internet sangat mudah diakses oleh siapa saja. Yang lebih penting ada juga pertanyaan soal bagaimana masyarakat akan merespon sistem seperti itu. Mengingat perjudian tetap berisiko untuk merusak sosial dan keuangan pribadi, apakah cukup dengan pembatasan agama saja bisa mengatasi dampak lebih luasnya? Sebagai tambahan, meskipun pendapatan dari judi bisa besar, itu juga bukan solusi jangka panjang untuk ekonomi negara, karena dampak sosialnya bisa sangat merugikan. Gimana menurutmu, apakah dengan sistem seperti itu Indonesia bisa mengelola dampak negatifnya? Oke, untuk berbicara kita keuntungan pemerintah ya dari judi itu, kita ngelihatnya jangan ini Jam. Bukti nyata adalah negara-negara yang memang memiliki status melegalkan perjudian. Contohnya aja di Malaysia ini kan mereka bisa meraup keuntungan dari perjudian ini dalam jangka panjang loh gitu kan. Terus di negara-negara bebas seperti Texas atau misalkan negara-negara judi itu mereka banyak gitu kan yang meraup keuntungan dari hasil perjudian itu. Betul, negara-negara yang melegalkan perjudian seperti Malaysia, Texas, atau beberapa negara bagian di AS memang mendapat keuntungan besar dari pajak yang dibayarkan oleh operator perjudian. Pendapatan dari sektor ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Ini memberikan bukti bahwa secara teori, legalisasi perjudian bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Namun, dampak jangka panjangnya bisa sangat beragam, tergantung bagaimana negara mengelola dan mengatur industri ini. Seperti yang kamu katakan, meskipun ada keuntungan finansial, risiko sosial seperti kecanduan, kerugian individu, atau bahkan peningkatan kriminalitas tetap ada dan harus diatur dengan sangat hati-hati. Apakah menurutmu keuntungan finansial dari legalisasi perjudian cukup besar untuk menutupi dampak sosial yang mungkin muncul, atau justru malah akan menambah beban bagi masyarakat? Aduh, Jam nanyanya bisa aja, woi kritis banget loh Jam. Oke, ya intinya kan saya cuman ini aja cuman apa namanya, cuman berandai-andai. Ini saya nih ceritanya nanya ke Ijem gitu kan, apakah bisa, apakah memungkinkan. Ya sebenarnya saya juga nggak setuju ya gitu kan. Tapi kembali lagi setuju nggak setuju, dibikin nggak dibikin tetap aja banyak gitu kan yang apa namanya yang melakukannya. Tapi kita kembali lagi, udahlah biarin aja lah. Kita kembali lagi ke Malaysia Jam. Tadi nih judi bola. Jadi lu Jam bilang kalau judi online itu, apalagi berbasis internet, susah untuk bisa apa namanya memastikan yang masuk atau yang mengaksesnya itu Muslim apa non Muslim. Nah, terus kemudian bagaimana cara pemerintah Malaysia membatasi non Muslim agar tidak bisa mengakses situs judi bola itu atau judi olahraga itu Jam? Benar. Meskipun sulit mengontrol akses judi online, pemerintah Malaysia sudah berusaha keras dengan mengimplementasikan berbagai sistem pemblokiran dan penyaringan situs judi yang ilegal. Pemerintah menggunakan teknologi seperti pemblokiran IP dan kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk menghalangi akses ke situs perjudian yang tidak sah. Namun, untuk situs judi yang legal seperti yang berbasis di kasino dan tempat yang telah mendapatkan izin, aksesnya sudah diatur dengan ketat. Pemerintah juga memperkuat aturan di level individu, seperti dengan mengecek identitas agar bisa memverifikasi agama pemohon. Tapi untuk situs judi online internasional, memang agak lebih sulit untuk membatasi secara langsung, tanpa adanya peraturan yang lebih spesifik. Jadi, meskipun ada upaya pembatasan, pemerintah tetap menghadapi tantangan besar dalam mengontrol akses yang lebih luas di dunia maya. Susah, internet tuh memang susah dikendalikan secara penuh. Tapi ya di sisi lain kembali lagi sih ini balik lagi ya menyangkut kesadaran. Kembali lagi misalkan di Malaysia, cuman di Malaysia seolah-olah dekat dengan fasilitasnya meskipun tetap dilarang buat Muslim. Tapi tetap seolah-olah semacam kayak dekat dengan fasilitasnya. Nah lalu seberapa sih keuntungan yang diambil atau diraup oleh pemerintah Malaysia dengan melegalkan judi ini? Keuntungan yang diambil oleh pemerintah Malaysia dari legalisasi judi cukup signifikan, terutama dari pajak dan pendapatan yang dihasilkan oleh kasino dan perjudian yang diatur. Sumber utama pendapatan mereka berasal dari pajak perjudian, izin usaha, dan juga sektor-sektor terkait seperti pariwisata yang menguntungkan, karena kasino sering menjadi daya tarik wisatawan. Kasino terbesar di Malaysia, seperti yang ada di Genting Highlands misalnya, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara melalui pajak dan wisatawan asing yang datang untuk berjudi. Selain itu, pajak yang dipungut dari industri judi legal bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan proyek sosial lainnya. Meski ada kontroversi di balik legalisasi perjudian, keuntungan finansial bagi pemerintah cukup besar. Namun, seperti yang kamu bilang, meskipun fasilitas perjudian itu ada, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan agar masyarakat tetap terhindar dari dampak negatifnya, apalagi di tengah perdebatan moral dan agama. Oke Jam, nah kalau di kasino itu sendiri Jam, itu kan dilarang buat Muslim. Tapi kalau Muslim yang bukan warga negara Malaysia itu diizinkan apa enggak Jam? Muslim yang bukan warga negara Malaysia tetap tidak diperbolehkan untuk memasuki kasino di Malaysia. Aturan ini didamkan antara warga negara Malaysia atau turis non-Malaysia. Jadi, meskipun mereka bukan warga negara, selama mereka beragama Islam,
Mereka tetap dilarang masuk kasino karena mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia terkait agama dan perjudian. Ya, kalau itu sih masuk akal Jem ya. Jadi memang benar-benar agama itu tuh nyiapinnya bukan untuk orang Islam. Jadi orang manapun selama dia Muslim dia tuh gak boleh masuk. Nah itu memang respect banget dan cara apa namanya aturannya tuh memang sangat ketat, itu bagus sekali. Nah terus Jem, kita kembali ke judi bola Jem. Untuk judi bola, selain judi bola ada apa lagi Jem di dalam situs itu Jem? Selain judi bola, di situs perjudian yang sah di Malaysia, biasanya ada berbagai jenis taruhan lainnya, seperti taruhan pada olahraga lain, seperti balap kuda, tenis, basket, taruhan langsung, live betting, hingga permainan kasino online seperti slot, blackjack, atau roulette. Selain itu, beberapa situs juga menawarkan taruhan pada acara non-olahraga, seperti kontes reality TV atau politik. Jadi, judi online di Malaysia cukup beragam, menawarkan banyak pilihan bagi para pemain yang ingin bertaruh. Oh jadi slot juga ada ininya Jem, legal juga Jem? Ya, slot juga termasuk dalam jenis perjudian yang legal di Malaysia. Kasino dan situs perjudian yang sah menawarkan permainan slot sebagai salah satu pilihan utama. Meskipun ada peraturan ketat untuk mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh mengaksesnya, permainan ini memang legal untuk non-Muslim di negara tersebut. Oke, menurut kamu Jem, untuk mengakses jaringan itu seberapa sulit sih Jem? Gitu kan? Bukankah untuk mengaksesnya tuh mensiasatinya bisa dengan mudah? Misalkan kita bisa pakai daftar punya akun teman atau misalkan diperjualbelikan lah gitu kan akunnya atau lain-lain, mungkin nggak hal itu terjadi? Memang, meskipun ada pembatasan, mengakses jaringan perjudian online bisa jadi lebih mudah, karena orang bisa mensiasatinya dengan berbagai cara. Penggunaan akun teman, membeli akun, atau menggunakan VPN adalah beberapa metode khas untuk mengelabui sistem. Pemerintah biasanya berusaha untuk memblokir situs-situs tersebut dan mengawasi transaksi. Namun, mengingat banyaknya cara yang bisa digunakan oleh pemain, memang sulit untuk sepenuhnya menutup aksesnya. Oke, berarti sebenarnya bisa aja ya Jem kalau misalkan mau sebenarnya bisa dengan sangat mudah. Sama aja sih sebenarnya kayaknya kayak di Indonesia gitu. Hanya saja di sana ada status dibagi dua statusnya nih, legal untuk non-Muslim, ilegal buat Muslim. Kalau di Indonesia kan ilegal semuanya. Tapi tetap sih untuk mengakses ya mudah-mudah aja, bisa-bisa aja. Nah, pertanyaan terakhir Jam sebelum kita tutup obrolan kita hari ini. Berapa keuntungan yang diraup oleh pemerintah Malaysia dari perjudian secara nominal per tahunnya? Secara nominal, keuntungan yang diraih oleh pemerintah Malaysia dari perjudian bisa mencapai miliaran ringgit. Berdasarkan laporan yang ada, sektor perjudian memberikan kontribusi sekitar lebih dari 2 miliar ringgit per tahun kepada pemerintah, terutama melalui pajak dan lisensi yang dikenakan pada kasino dan operator perjudian legal lainnya. Namun, angka ini bisa berfluktuasi tergantung pada performa industri dan kebijakan yang berlaku. Coba Jam kamu sebutin dengan pelan-pelan berapa 2 miliar ringgit kalau dirupiahkan itu jadinya berapa Jam? Jadi 2 miliar ringgit Malaysia itu orang yang lihat lebih luas. Dan itu kalau dirupiahkan sekitar 2 triliun rupiah. Itu hitungannya per tahun Jam ya? Dari semua sektor apa hanya dari kasino itu aja? Betul, itu estimat dengan first tahu di semua sektor perjudian di Malaysia masuk kasino. Jadi totalnya bisa mencapai sekitar 7 triliun rupiah per tahun. Itu sebuah angka yang cukup besar apa hanya sebagian kecil kalau dibandingkan dengan sektor pendapatan pemerintah yang lainnya? Angka 7 triliun rupiah dari sektor perjudian sebenarnya cukup besar. Tapi jika dibandingkan dengan total pendapatan pemerintah Malaysia, itu hanya sebagian kecil.
Pendapatan terbesar negara itu biasanya berasal dari sektor minyak dan gas, yang jauh lebih besar dari angka perjudian. Jadi, sektor perjudian tidak masuk dalam 10 besar pendapatan pemerintah Malaysia, tetapi tetap kontribusi signifikan. Kalau gitu perkiraan saja masuk berapa besar dari beberapa pendapatan yang dimiliki oleh negara Malaysia? Berdasarkan data pendapatan negara, sektor perjudian di Malaysia, meskipun memberi kontribusi signifikan, kemungkinan hanya menyumbang sekitar 1-2% dari total pendapatan negara. Sebagian besar pendapatan negara Malaysia berasal dari sektor minyak dan gas, diikuti oleh pajak dan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan dan industri. Jadi meskipun angka 7 triliun rupiah itu besar untuk sektor perjudian, kontribusinya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor utama seperti energi. Oke, nah kalau misalkan untuk rokok sendiri ada nggak legal nggak di Malaysia, Jum? Iya, rokok legal di Malaysia. Rokok legal di sana ada berarti. Nah, berapa pendapatan yang dihasilkan dari dari rokok untuk pemerintah itu sendiri? Pendapatan dari rokok yang diperkirakan mencapai sekitar 4,5 miliar, sekitar 11 triliun per tahun. 4,5 miliar, kalau tadi 2 miliar berarti setengahnya dari rokok lah Jumnya. Nah berarti kalau anggaplah di Indonesia berarti kalau misalkan 200 triliun per tahun, berarti kalau anggap aja setengahnya berarti 100 triliun Jum. Di Indonesia Jum kalau misalkan dilegalkan. Wah, keren ya Jum, tapi ya bisa lebih besar sebenarnya kalau di Indonesia karena kerugiannya aja bisa sampai 900 triliun gitu kan. Dengan potensi keuntungan yang besar perjudian, bisa saja memberikan dampak signifikan pada pendapatan negara. Tapi, masalahnya dampak sosial dan budaya juga perlu diperhitungkan. Itulah tantangan utama dari Dallas mengambil keputusan semacam ini. Oke Jum, nggak perlu penjelasan panjang, jawab singkat aja. Ini berapa penghasilan pemerintah Malaysia dari Petronas Jum? Pemerintah Malaysia memperoleh sekitar 30 miliar dolar AS per tahun dari Petronas. 30 miliar per tahun dari Petronas. Petronas adalah satu-satunya yang ngelola minyak, apa ada lagi ada banyak perusahaan minyak? Petronas memang perusahaan utama yang mengelola minyak di Malaysia. Namun, ada beberapa perusahaan minyak lain meski skala dan kontribusinya lebih kecil dibanding Petronas. Oke, yang terbesar adalah berarti pendapatan negara Malaysia itu dari minyak. Berapa yang dihasilkan dari minyak per tahunnya? Singkat Jam. Pendapatan dari sektor minyak di Malaysia, yang sebagian besar berasal dari Petronas, diperkirakan capai sekitar 20% dari total pendapatan negara, atau sekitar 30 miliar US dollar per tahun. Oke, 20%. Nah, 20% berarti yang terbesar itu dari Petronas. Nah, kalau di Indonesia yang terbesar itu dari sektor apa, Jem? Singkat, Jem. Di Indonesia, sektor terbesar pendapatan negara berasal dari pajak, terutama pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPN, dan pajak perusahaan. Sumber lainnya yang besar adalah dari sektor energi, terutama minyak dan gas. Minyak dan gas sendiri berapa per tahunnya di Indonesia, Jem? Yang didapatkan pemerintah pusat? Pendapatan Indonesia dari sektor minyak dan gas bumi berkisar antara 60 hingga 70 triliun rupiah per tahun, tergantung pada harga minyak global dan produksi domestik. 60 sampai 70 triliun. Kalau di ringgit Malaysia kan jadi berapa? Jika konversi dilakukan, pendapatan pemerintah Indonesia dari sektor minyak dan gas yang berada di kisaran 60-70 triliun ADR akan setara dengan sekitar 11,4 juta hingga 20,3 juta ringgit Malaysia per tahun. Oke, dari segi pendapatan minyak itu cukup jauh ya bedanya ya. Terus kalau dari pajak sendiri berapa yang diterima pemerintah per tahunnya? Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai sekitar 1.469 triliun rupiah.
Oke, ini jadi kita ngebanding-bandingin pendapatan Indonesia dan Malaysia ya, ini seru Jem. Nah, kalau dari pajak itu berapa persennya penghasilan dari yang diterima oleh pemerintah? Pajak di Indonesia menyumbang sekitar 70% hingga 75% dari total pendapatan pemerintah. Jadi, sektor pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara Indonesia. Emang jadi banyaknya di sana ya, Jem ya. Nah, kalau di Malaysia sendiri, ada pajak PPN gitu nggak, Jem? Di Malaysia ada pajak penghasilan pribadi dan pajak perusahaan, tapi tidak ada pajak TPN seperti di Indonesia. Malaysia menggunakan sistem pajak yang lebih sederhana, dengan tarif pajak progresif untuk individu dan pajak perusahaan yang relatif lebih rendah dibandingkan Indonesia. Nah, kayak misalkan pajak penghasilan gitu, Jem, untuk individu, berapa persen yang diminta dari masyarakatnya atau dari penduduk? Di Malaysia, pajak penghasilan untuk individu menggunakan tarif progresif yang dimulai dari 0% hingga 30%. Tarif tersebut berlaku tergantung pada jumlah pendapatan tahunan. Pendapatan yang lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi, dengan tarif tertinggi sebesar 30% untuk pendapatan di atas 2 juta ringgit Malaysia per tahun. Tapi itu pajaknya lebih gede, Jem, beban pajak yang dibebankan oleh pemerintah Malaysia daripada pajak PPN Indonesia yang hanya rencananya jadi 12%. Betul, pajak penghasilan di Malaysia bisa lebih tinggi, dengan tarif tertinggi mencapai 30%. Sementara di Indonesia, meskipun ada rencana untuk pajak PPN yang hanya 12%, Indonesia juga memiliki sistem pajak progresif, di mana tarif pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Jadi, meskipun persentase pajak penghasilan di Malaysia lebih tinggi, struktur pajak di masing-masing negara tetap berbeda, tergantung pada jenis pajaknya dan tingkat pendapatan. Oke, itulah satu pertanyaan terakhir deh, Jem. Ini berarti jadi pertanyaan terakhir, Jem. Berapa rata-rata pendapatan pemerintah Malaysia secara keseluruhan kalau dirupiahkan per tahunnya? Rata-rata pendapatan pemerintah Malaysia secara keseluruhan, jika dirupiahkan per tahunnya, sekitar 1,45 kuadriliun. 1,5 kuadriliun. Nah, kalau Indonesia, pemerintah Indonesia itu pendapatannya berapa per tahunnya? Pendapatan pemerintah Indonesia per tahunnya sekitar 25 kuadriliun IDR. Oke, berarti sebenarnya kalau dari segi angka, pendapatan pemerintah Indonesia itu sebenarnya lebih besar, Jem ya. Hanya saja mungkin karena wilayahnya juga besar dan juga masyarakatnya banyak, penduduknya juga banyak. Jadi kenapalah disebut tidak lebih maju daripada Malaysia. Sebenarnya kalau dari segi pendapatan, ternyata Indonesia hampir 2 kali lipat lebih besar daripada Malaysia ya, Jem. Terus nih, dari segi angka pendapatan, Indonesia memang lebih besar. Tapi seperti yang kamu bilang, wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih banyak pasti mempengaruhi pembagian sumber daya dan pendapatan per kapita. Siap, Jam. Itu ya, kita sebenarnya harus akhiri dulu obrolan ini. Bukannya nggak betah, Jam, tapi waktu kayaknya udah cukup lama kita ngobrol. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai ngantuk atau kopinya udah mulai habis. Siap, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di esok hari. Asik. Jadi jangan lupa kita nongkrong lagi besok di sini. Mampir lagi ke sini ya. Siapkan kopi. Ingat kalau mau nonton, mau nongkrong di sini, bawa kopi ya. Biar lebih santai, biar lebih seru nanggepin si Ijam. Nah, saya Dani Sena, juga si Ijam, dokter klinik, pamit. Oh, sebelumnya jangan lupa dukung kita untuk menyelesaikan misi 10 video per hari dengan cara klik pasti bisa. Atau kalau misalkan kalian punya ide ataupun konsep, silahkan di komen aja. Nanti kalau memang menarik, kita coba bicarakan itu sama si Ijam. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya dari sana dan juga si Ijam, dokter klinik, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Jam. Wilujeng Wengi Jam.